Menghadapi situasi yang seperti ini, kira-kira apa yang seharusnya diberikan, kemudian dibekalkan ke siswa agar berhasil di masa depan? Next. Jadi ini pendapat dari Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat-saat ini adalah, oke, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dari Ibu Omri. Ini beliau adalah guru, tapi sepertinya tidak bisa bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kemudian iman, akhlak, takwa. Ini hampir satu frekuensi ya, jadi lebih ke akhlak. Kemudian memang untuk saat ini iman, akhlak, takwaan terhadap Tuhan itu memang perlu diasah dalam artian perlu dilatih lagi karena untuk saat ini ya kita tahu sendiri perkembangan zaman ini membuat banyak hal berubah kayak gitu dan sepertinya saya setuju dengan bukan sepertinya ya saya setuju dengan Ibu Omri dan juga Mbak Hanifah ini bahwa takwa, iman, akhlak itu adalah yang paling utama seperti itu. Kemudian semangat dan motivasi, pembentukan karakter, meningkatkan hard skill maupun soft skill, sikap kreativitas dan bertanggung jawab. Oke, next. Itu adalah pendapat dari teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu guru. Oke, ini 2 slide terakhir sebagai penutup Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ringkasnya adalah sebenarnya kita sebagai generasi milenial, entah itu profesinya apapun, bisa sebagai guru maupun pekerjaan apapun di masyarakat, yang perlu kita perhatikan untuk abad 21 nantinya itu yang dibutuhkan itu adalah 24 skills. Jadi ada 3 kemampuan utama yang dibutuhkan anak-anak. Yang pertama adalah kemampuan dasar seperti numerasi, literasi. Tadi kalau ada yang akuntansi boleh sekali-kali gitu ya ngadain event atau acara, kemudian masuk ke sekolah ngajarin adik-adik literasi yang baik, finansialnya itu seperti apa, literasi finansial maksud kami. Kemudian selain kemampuan dasar tersebut ada juga kualitas karakter. Ini untuk membentuk jiwa leadership seperti bertanggung jawab, kemudian rasa ingin tahu itu juga perlu digali dan yang pasti kalau mungkin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa yang dari jurusan pendidikan, itu yang perlu diperhatikan adalah kompetensi anak-anak. Kompetensi anak-anak ini adalah yang diperlukan 4C. Boleh next, Mas Nawir? Jadi yang diperlukan, yang perlu diajarkan kepada anak-anak di sekolah, terlepas dari apapun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau teman-teman mahasiswa besok mengampu, itu yang perlu diajarkan itu adalah critical thinking. Tadi ada mahasiswa yang dari Sorong yang menyebutkan bahwa yang penting itu adalah bagaimana kemudian kita membentuk critical thinking anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis. Nah, ini sudah bisa kita upayakan, guru-guru upayakan, yaitu melalui soal-soal HOTS. Sedangkan kalau misalnya orang tua di rumah, itu bisa mengajak diskusi anak-anaknya. Sederhana saja, misalnya anaknya masih SD, ditanyain saja, kira-kira mau makan apa nih nanti siang? Yuk ikut ibu ke pasar misalnya. Itu kan sudah melatih anak untuk berpikir kira-kira dia mau pengen makanan apa, dia butuh bahan apa saja. Nah itu juga sudah dalam bentuk untuk melatih berpikir kritis dari anak. Kemudian yang kedua itu adalah kreativitas. Kreativitas di sini itu membutuhkan latihan juga yang tidak bisa didapat secara langsung. Nah, kreativitas ini bisa dalam bentuk tugas-tugasnya atau juga membuat hal-hal yang baru, misalnya berlibur bersama keluarga, camping misalnya, itu kan sesuatu yang baru. Nah, di alam nanti akan menemukan sesuatu yang baru juga. Nah, itu juga akan mengasah kreativitas anak kalau misal dari orang tua, seperti itu ya. Yang kemudian yang ketiga ada kolaborasi. Saat ini mungkin kalau di tingkat sekolah, di tingkat perguruan tinggi, tingkatannya adalah masih kompetisi ya, karena satu sama lain saling berusaha untuk menghasilkan prestasi. Tapi ketika teman-teman nanti keluar, anak, putra-putri, bapak, ibu, sudah selesai sekolah, itu kira-kira ketika disandingkan dengan teman-teman yang lain bisa berkolaborasi atau tidak, kayak gitu. Nah, ketiganya ini bisa dirangkai dalam satu skill, yaitu komunikasi. Jadi komunikasi ini semacam lem untuk melekatkan berpikir kritis, kemudian kreatif, sama kolaborasi, itu semuanya dibutuhkan dengan komunikasi yang baik. Bagaimana mengasah komunikasi? Yaitu tadi, kalau misalnya di rumah, orang tua bisa mengajak diskusi anaknya, di sekolah, anak-anak diajak untuk terlibat dalam sebuah acara,
atau diajak untuk misalnya tutor sebaya, jadi ngajarin satu sama lain tapi masih dalam pantauan guru seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya rasa waktunya sangat kurang karena diskusi kita cukup menyenangkan, dan kalau membahas pendidikan ini pasti nggak akan ada habisnya seperti itu ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas inspirasi dari Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga teman-teman mahasiswa. Tetap semangat. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator.